Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu, Fisika Online, video seri bahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal-soal tipe kecukupan data ya teman-teman. Ini adalah kita akan bahas soal-soal tipe kecukupan data. Ada 4 soal teman-teman. Nanti kita bahas di video ini. Ini soal pertamanya kayak gini. Kemudian nanti soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat yang latihan soal nanti kita bahas di channel IG-nya Pak Wisnu. Oke, cus kita bahas soal yang pertama. Yuk. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Nah, sebelum kita bahas soalnya, Pak Wisnu mau ngasih info masih ada diskon 50% ya. Aplikasi analisis dan rekomendasi hanya untuk teman-teman semua 50%. Jadi teman-teman cukup bayar 100.000 untuk mendapatkan analisis dan rekomendasi pilihan jurusan SBMPTN 2020 berdasarkan nilai tryout dan nilai UTBK kakak kelas tahun kemarin. Oke, sudah pakai pembobotan juga ya sistem ini. Dari tahun kemarin juga sudah pakai pembobotan. Ya, testimoninya kayak ginilah, bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, teman-teman harus hafal optionnya ini ya. Jadi tipe kecukupan data, kalau teman-teman tidak menguasai optionnya maka akan cukup lama menjawabnya. Jadi tipsnya teman-teman harus A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, harus hafal di luar kepala. Kayak gimana caranya? Cukup A. Jadi karena ini tipe kecukupan data, kata kuncinya cukup. Kalau cukup satu saja berarti jawabannya A. Jadi cukup 1A gitu ya. Terus kalau cukup 2 saja berarti B. Kemudian kalau cukup dua-duanya secara bersama-sama ya. Jadi 1 dan 2, bukan 1 atau 2 lah. Kalau 1 dan 2 itu artinya 1 dan 2 ini harus bersama-sama. Itu C. Kemudian yang ketiga D itu 1 atau 2. Jadi 1 saja atau 2 saja itu bisa atau cukup. Kemudian yang E itu adalah tidak. Jadi ingat-ingat 1, 2, 1 dan 2, 1 atau 2 tidak. Ingat-ingatnya gitu ya, 1, 2, 1 dan 2, 1 atau 2 tidak. Gitu. Oke, cara ingat-ingatnya gitu. Next, juga teman-teman harus pahami kalau teman-teman cek di jawaban di soal pernyataan 1 cukup, maka teman-teman nggak perlu cek semua jawaban. Kalau pernyataan 1 cukup itu hanya ada 2 opsi jawaban, yaitu jawaban A dan jawaban D. Jawabannya A jika jawaban pernyataan 2 itu tidak cukup. Jawabannya akan D jika pernyataan 2 itu cukup. Paham nggak? Jadi kalau teman-teman cek di soal pernyataan 1 dicek, ternyata cukup, maka kemungkinannya akan ada 2 jawaban, yaitu A dan D. Jawaban A jika yang pernyataan 2-nya tidak cukup. Kenapa? Karena A itu kan 1 cukup ya. Gitu maksudnya. Nah, jawabannya D jika 1 cukup, 2 cukup. Jadi 1 cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya A atau D kalau satunya cukup. Yang dilihat hanya option A dan D. Nah, kalau pernyataan 1 tidak cukup, maka opsi jawabannya cuma 3, B, C, atau E teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, kalau 1 cukup berarti hanya A dan D. Kalau 1 tidak cukup, maka teman-teman cukup cek B, C, atau E. Opsinya cuma itu. Jadi ini membuat kita lebih cepat menjawab soal kecukupan data, karena tipe soal ini ada di contoh soal yang dikeluarkan LTMPT tahun kemarin. Gitu ya teman-teman. Jadi gitu tekniknya untuk bisa mempercepat jawab soal ini. Nah, sekarang kita bahas di soal-soalnya ini ya. Kita bahas soal nomor 1 nih. Jika A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat genap dan A', bahasanya ini loh, bahasanya harus teliti ya teman-teman, merupakan bilangan bulat dan genap, dan A khusus A itu harus prima, apakah bilangan 4 digit A, B, C, D dapat dibagi oleh 8? Pertanyaannya adalah apakah bilangan 4 digit A, B, C, D itu dapat dibagi oleh 8? Terus kita dikasih pernyataan 2. Pernyataan 1 bila 2 digit BA
merupakan kelipatan dari 21 dan 40 merupakan faktor dari bilangan 2 digit DC. Pernyataan 2, 10 merupakan pembagian dari bilangan 2 digit BC dan hasil kali dari A dan D merupakan kuadrat sempurna. Nah, ini kita cek dulu pernyataan pertama. Jadi kita harus cek dulu pernyataan pertama dan kedua. Sebelum cek pernyataan pertama, kita harus ambil info dulu nih dari soalnya. Apa sih yang diminta dari soalnya? Kita cek ya. ABCD merupakan bilangan bulat genap. Bilangan bulat dan genap. Berarti ABCD, kita buat opsi ya. ABCD itu bulat genap. A, B, C, D itu bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap itu ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. 10 masuk enggak? Enggak, kenapa? Karena 10 itu 2 digit. ABCD itu kan 1 digit. Jadi 10 enggak masuk. Jadi ada ABCD itu kemungkinannya ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 gitu ya. Terus spesifiknya A itu prima. Nah, dari 0, 2, 4, dan 6, mana yang prima? Bilangan prima Pak, tahu kan ya? Bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri. Yaitu 2, 3, 5, 7 gitu ya. Berarti di sini yang masuk adalah 2. Berarti dari soal kita tahu khusus untuk A itu sudah ketemu yaitu 2. Gitu. Nah, dari soal nanti di pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus bisa jawab apakah 4 digit A, B, C, D ini bisa habis dibagi 8. Nah, kita harus cek dari setiap pernyataan. Gitu ya. Sekarang kita cek pernyataan 1 dulu. Bilangan 2 digit BA merupakan kelipatan dari 21. B dan A itu kelipatan dari 21. Berarti kemungkinan adalah 42 atau kali 2 lagi 84 ya. Nah, gini. Karena kita sudah tahu nih A itu 2, berarti otomatis yang kita pakai yang 42 atau 84. 42 ya, ini BA. Sehingga dari pernyataan 1 kita dapat B-nya sama dengan 4. Oke, pernyataan yang pertama dari pernyataan 1 ya. Yang kedua, 40 merupakan faktor dari bilangan 2 digit DC. 40 itu merupakan faktor dari bilangan 2 digit DC. Jadi faktor itu adalah pembagi ya, jadi bisa membagi. Jadi kalau 40 merupakan faktor dari bilangan 2 digit DC, maka kemungkinan DC ini itu ada 2, yaitu 40 itu sendiri dan 80. Kita tulis ya, 40 itu sendiri dan 80. Kemungkinan DC itu adalah kalau enggak 40 itu sendiri, ya 80. Nah, kita kan tahu nih, ini ada kemungkinan bilangannya kan 0, 2, 4, 6, 8 gitu kan ya. Berarti kita sudah dapat 4 dan 2. Sekarang kita cek, kalau D-nya itu 40, 4 kan sudah dipakai nih sama B. Berarti ini nggak mungkin kan? Yang ini nggak mungkin. Berarti tinggal 80. 80 berarti bisa dipakai. 8-nya ini D, C-nya itu adalah 0. Berarti ketemulah di pernyataan 1 A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 8. Sehingga ABCD itu berarti A, B, C, D itu adalah A-nya 2, B-nya 4, C-nya 0, D-nya adalah 8. Ketemu bilangannya. Sekarang kita cek apakah dia habis dibagi 8. Habis ya teman-teman, habis dibagi 8. Kalau dibagi 8, dia habis bisa dibagi dengan 8. Berarti kesimpulannya pernyataan 1 itu adalah cukup. Karena cukup, kita hanya cek karena pernyataan 1 cukup, berarti kita hanya kemungkinan jawabnya A atau D. A, jika pernyataan 2 nanti kalau kita cek, itu tidak cukup. D, jika pernyataan 2 nanti kalau kita cek setelah ini
itu cukup. Paham ya? Sekarang kita cek pernyataan duanya kayak apa. Yuk. Oke teman-teman, kita bahas pernyataan kedua ya. Ingat pernyataan pertama tadi cukup, sehingga kesimpulannya kita cukup ngecek dua opsi ya. Dua opsinya yaitu A dan D. A itu dijawab jika 2 itu tidak cukup. D itu dijawab jika 2 itu cukup. Gitu, oke? Nah, dari soal kita udah dapat A itu selalu prima, yaitu 2 ya teman-teman ya. A itu 2. Sehingga A, B, C, D itu kan kemungkinannya kan 0, 2, 4, 6, 8. Karena A udah ketemu, berarti kan kita tinggal nyari B, C, D ya. Nah, kita cek yang pernyataan kedua yang pertama. 10 merupakan pembagi dari bilangan 2 digit BC. Jadi, BC ini itu bisa dibagi dengan 10. BC itu bisa dibagi dengan 10. Berapakah kemungkinannya dari angka-angka ini? Pasti belakangnya harus 0 dong ya. Karena bisa dibagi 10. Berarti kemungkinannya adalah 40, 60, atau 80. Sehingga kesimpulannya C sama dengan 0. Oke, C ketemu. Gini kan? Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Hasil kali dari A dan D merupakan kuadrat sempurna. Hasil kali dari A dan D merupakan kuadrat sempurna ya. A dikalikan D itu harus kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu 4 gitu ya. 4 itu hasil dari 2 kuadrat. Kemudian 4 kuadrat itu 16. Jadi 16 itu kuadrat sempurna. Jadi kemungkinan karena A sudah diketahui, 2 dikalikan berapa D-nya? 2 dikalikan berapa D-nya? 2 kalikan D itu harus kuadrat sempurna. Berarti bilangan yang mungkin kan 2 dikalikan 4, atau 2 dikalikan 6, atau 2 dikalikan 8. Kita cek 2 kalikan 4, 8. Kuadrat sempurna enggak? Enggak ada ya. Angka berapa yang dikuadratkan langsung hasilnya 8? Enggak ada. 2 kali 6 itu 12. Ada enggak? Enggak ada kuadrat sempurnanya. 2 kali 8, 16. Kuadrat sempurna dari 4. Sehingga D adalah 8. Kesimpulannya D sama dengan 8. Berarti kita sudah punya A itu berapa? 2. Dari pernyataan ini kita dapat A2 ya. A2, C0, dan D8. A sama dengan 2, C0, D sama dengan 8. Dan B nggak tahu. B itu kemungkinan 4 atau 6. Sehingga kalau kita buat 4 digit bilangannya A, B, C, D, berarti A-nya 2, B-nya nggak tahu. Kalau nggak 4, 6, berarti tulis dulu yang pertama 4, C-nya 0, D-nya 8. Kemungkinan yang kedua, 2, B-nya 6, C-nya 0, D-nya 8. Berarti dari pernyataan D ini kita dapat 2 angka, yaitu ini, 2408 dan 2608. Dua-duanya habis dibagi oleh 8. Sehingga jawaban pernyataan 2 itu adalah cukup. Karena cukup berarti jawabannya adalah D teman-teman untuk soal yang nomor 1 ini. Kalau teman-teman masih bingung bisa tanya Pak Wisnu, ketik di kolom komentar pasti Pak Wisnu jawab ya. Oke, atau teman-teman nggak mau ya bisa DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @artlian. Lanjut soal nomor 2 ya. Oke. Oke, soal nomor 2, S adalah himpunan dari bilangan bulat tak 0. Bulat tak 0. Apakah jumlah semua bilangan di S merupakan bilangan genap? Pernyataan pertama, jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Pernyataan kedua, jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Oke, kita cek dulu di soalnya apa yang kita dapat dari soalnya. Yang kita dapat dari soal adalah S adalah himpunan dari bilangan bulat tak 0. Berarti bilangan bulat itu terdiri dari bilangan genap dan ganjil ya teman-teman. Baik positif atau negatif. Tak 0 berarti kecuali 0. Kemudian
ditanya apakah semua bilangan di S itu merupakan bilangan genap. Jumlah semuanya apakah genap? Gitu ya pertanyaannya ya. Kita akan tulis pertanyaannya. Apakah jumlah S itu genap? Oke. Kita akan cek dulu pernyataan 1. Pernyataan 1 itu jika jumlah dari semua bilangan ganjil adalah genap. Jumlah bilangan ganjil entah itu positif atau negatif itu sama dengan genap. Oke, kita cek ya. Jumlah himpunan bilangan bulat tak nol ini, S itu kan berarti maksudnya S itu kan terdiri dari 2 ya. Jumlah ganjil dan jumlah dari semua bilangan genap. Nah, di pernyataan 1 itu diketahui kalau jumlah ganjilnya sama dengan genap, berarti jumlah genap tambah genap pasti hasilnya S nanti akan genap. Bener nggak? Kalau S itu genap, bener. Karena pernyataannya apakah jumlahnya genap? Iya genap. Berarti pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan apakah jumlah semua bilangan di S merupakan bilangan genap? Iya genap. Kalau jumlah bilangan ganjilnya genap. Berarti nomor 1 cukup. Pernyataan 1 cukup. Sehingga kita hanya cek aja apakah A atau D. A jika 2-nya tidak cukup, 2 tidak cukup, D jika 2-nya cukup. Gitu ya. Kita cek pernyataan kedua sekarang. Kita cek pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua, jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Jumlah dari semua bilangan positif adalah ganjil. Nah, ini ya. Berarti kita buat S. S itu kan ada bilangan positif dan bilangan negatif ya, teman-teman. Positif dan negatif. Nah, di pernyataan kedua, ini kan sudah diketahui jumlah bilangan positifnya ini itu adalah ganjil. Sekarang kita cek lagi, bilangan negatif itu akan ada 2 nih. Ada 2 yaitu genap dan ganjil. Kita tahu nih negatif genap sama semua genap, negatif genap kalau dijumlahkan pasti hasilnya kan genap ya. Nah, tapi kita nggak ngerti nih ganjil negatif kalau semuanya dijumlahkan itu apakah hasilnya genap atau hasilnya ganjil. Jadi kita nggak ngerti. Pernyataan 2 ini nggak cukup untuk membuat menjawab pertanyaan apakah genap atau ganjil karena di sini ada 2 kemungkinan. Negatif ganjil negatif itu kalau dijumlahkan apakah hasilnya genap atau hasilnya ganjil, kita nggak ngerti. Sehingga kita nggak bisa jawab pertanyaan 2. Sehingga pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Berarti 2 tidak cukup. Karena 2 tidak cukup berarti jawabannya adalah A. Itu 1 saja cukup, 2 tidak cukup. Untuk soal nomor 2 kayak gitu teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman harus paham ya. Bilangan bulat itu kayak apa? Bulat itu ada ganjilnya, ada negatifnya, ada ganjilnya, ada bulatnya, ada negatifnya, ada positifnya. Matematika dasar ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Oke, soal nomor 3, jika Q dan R merupakan bilangan bulat positif dan QR sama dengan Q kali R sama dengan 64, berapakah I? Pernyataan 1 R per 8 itu bilangan bulat, pernyataan 2 Q per 4 bilangan bulat. Ini kalau dilihat kayak gini aja sebenarnya langsung bisa kejawab ya. Tapi kita jelasin deh pelan-pelan, yuk kita jelasin pelan-pelan. Kita lihat dulu dari soal kayak apa sih. Dari soal itu kita dapat ginian. Dari soal itu kita dapat QR itu bilangan bulat positif Q dan R itu bilangan bulat positif. Oke, dan Q kali R itu 68. Q dikalikan R itu sama 64. Sehingga kemungkinannya ada berapa kali berapa 64 bilangan bulat. Ya kalau nggak 1 kaliin 64, 2 kaliin
32. 3 nggak bisa ya karena bulat, berarti 4 dikaliin berapa? 16 sama 6. 6 bisa nggak 6? Nggak bisa, berarti 8 ya. 8 dikaliin 8. Berarti kita punya kemungkinan Q 1248 atau R 64, 32, 16, dan 8. Begitu. Kemudian ditanya di soal Q itu berapa sih? Ketemu nggak kalau pernyataan 1 kita masukkan? Pernyataan 1 cek. R per 8 itu bilangan bulat. Artinya R itu kemungkinan, kalau pernyataan kayak gini ya, berarti itu R bisa 64, bisa 32, bisa 16. Kan gitu kan? Apakah dengan R-nya 64, 32, 16 itu Q-nya ketemu? Enggak ketemu. Sehingga pernyataan R per 8 ini itu tidak cukup. Karena tidak cukup, maka singkirkan A dan D, kita punya B, punya C, dan punya E. Itu ya. Punya B, punya C, dan punya E. Sekarang kita cek di pernyataan 2-nya dulu. Apakah cukup atau tidak cukup? Oke, kita cek dulu nih. Q per 4 itu bilangan bulat. Berarti dari sini kita bisa dapat info dari sini. Yang pertama, Q itu bisa bernilai 2. Q itu bisa bernilai 4 dari pernyataan 2 ini ya. Q per 4 sama dengan ini, berarti bisa bernilai 4 Q-nya. Terus bisa 8, terus bisa 16, terus bisa 32, terus bisa 64. Nah, R-nya itu berarti bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 8, atau bisa 16. Jadi pernyataan 2 nggak cukup. Nggak cukup. Berarti B nggak mungkin ya. Nggak cukup semua nih. Sekarang cek dulu yang C. Apakah sama-sama keduanya kalau digunakan itu bisa masuk? Sekarang opsinya kita tinggal C dan E ya. C atau E. Kalau dua-duanya bisa, jawabannya C. Kalau nggak bisa, jawabannya E. Sekarang kita cek dulu teman-teman. Dua pernyataan bila digabungkan memungkinkan dua pasangan faktor ya teman-teman. Jadi kalau dua pernyataan 1 dan 2 digabung, maka kemungkinan angkanya itu ada 4 dan 16 atau 8 dan 8. Asumsikan kayak gitu ya. Asumsikan dua variabel ini ya. Nah, walaupun kita dapat 4 dan 16, 8 dan 8, kita nggak bisa nyari tahu Q-nya berapa teman-teman. Karena masih ada dua opsi kayak gini, kita nggak bisa nemuin. Dari Q kali R 64, manakah Q-nya? Apakah yang 4, apakah yang 16, ataukah yang 8? Jadi nggak bisa. Walaupun dua pernyataan digabungin, itu tidak cukup. Sehingga jawaban pada soal ini pasti adalah E. Gitu teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komentar. Klik aja di kolom komentar. Oke. Nah, kita lanjut ke soal latihan. Soal latihannya, silakan di screenshot, di pause dulu, di screenshot. Jika X dan Y merupakan titik berbeda pada suatu garis bilangan dan bilangan bulat Z terletak di antara X dan Y, berapa banyak kemungkinan nilai Z? Pernyataan 1, jarak antara X dan Y sama dengan 6, X kali Y tidak bulat. Semakin membingungkan. Insya Allah pembahasannya akan Pak Wisnu post di Instagramnya Pak Wisnu @artlian. So yang belum follow Pak Wisnu, follow dulu @artlian. Oke, banyak info menarik di sana. Begitu teman-teman, pada video kali ini soal kecukupan data, soal yang menjadi kuburan dari banyak peserta, soal yang susah. Karena soal susah, kalau teman-teman benar berarti bobotnya akan besar. Jadi tetap semangat belajar soal-soal susah, mendapatkan bobot nilai yang besar. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay home. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.